cuaca ya tidak menentu, ya, musim tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, kemudian dalam keadaan ekonomi ya seperti ini kadang-kadang bisa menghambat ya. Tapi kalau kita boleh ada hadir di tempat ini, itu berarti kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan tema menjadi pemenang ya. Kalau bahasa Inggrisnya maaf kalau salah ya, be a winner. Ya betul ya Kak Sylvia. Be a winner artinya menjadi pemenang ya. Di tengah-tengah situasi saat ini kita tidak mudah menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kalau kita banyak menerima berkat, kita menerima hal-hal yang baik dalam hidup kita, kita bisa ya katakan saya akan menjadi pemenang. Tapi saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi yang namanya tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, apakah kita bisa katakan saya akan menjadi pemenang? Bisa? Bisa. Asal kita berjalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Kita akan baca bersama-sama dengan keyakinan iman kita dengan penuh bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari menang. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ulang lagi dengan penuh keyakinan. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Silakan dulu. Puji Tuhan. Firman Tuhan kalau kita perkatakan dengan iman, dengan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari menang, maka hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Ada kata-kata yang dalam bahasa Inggris yang boleh menjadi motivasi dalam kehidupan saya. You must think like a winner. Artinya kamu harus ya berpikir seperti pemenang. Ya. You must think like a winner. Ya. Kita harus ya, kamu harus berpikir seperti seorang pemenang. Nah, itulah yang kita akan belajar. Pikiran. Nah, kita akan belajar nanti sama-sama dalam kehidupan kita bagaimana caranya supaya menjadi seorang pemenang. Ya, kalau orang bertarung, orang mengikuti pertandingan, mengikuti kejuaraan, pasti kita harus tahu ya apa yang harus kita lakukan dan apa strategi dari musuh kita. Kita pelajari dulu. Oh, nanti kira-kira lawan saya ini. Kita akan pelajari dulu. Oh, dia kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Nah, kemudian kita baru atur strategi kita. Oh, caranya supaya saya bisa menang, ya. Yang pertama tentunya harus berpikir positif, ya. Saya bisa menang. Yang kedua strategi. Bagaimana strateginya saya untuk bisa menang, menjadi pemenang, menjadi juara, ya, berhasil memenangkan kejuaraan. Nah, itu yang kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita menjadi seorang pemenang, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-37, itu kita menjadi orang yang lebih, artinya bukan hanya menang saja, lebih dari menang, ya. Seorang pemenang, kemudian lebih lagi. Tentunya kalau lebih berarti dia ada plus-plus, ya, menang dan lebih dari menang. Nah, kalau kita baca sebelumnya ayatnya, bahwa ayat 31 sampai dengan ayat 36, bahwa keyakinan iman kita
kalau kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah lawan kita? Nah, tentunya kita jawab tidak ada. Ada pujian sekolah minggu katakan, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabnya? Tidak ada. Jawabnya yang semangat. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan? Ayat 31 tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi itu yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang lebih dari menang, menjadi seorang pemenang, be a winner? Tidak mudah ya dalam kehidupan kita saat ini, karena begitu tantangan ya yang kita hadapi saat ini, baik masalah ekonomi, keuangan, masalah sosial, masalah pekerjaan, masalah studi kita, masalah usaha kita. Itu yang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka kita bisa lemah, bisa kalah. Ya, sebelum berperang, malah sebelum berperang kita akan kalah. Tapi kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya menjadi seorang pemenang, menjadi orang yang lebih dari menang, dan be a winner. Itu yang kita harus belajar bersama-sama pagi hari ini ya. Saya juga masih belajar, dan saya belajar kalau kita mau bertarung, mengikuti suatu pertandingan kejuaraan, ya, bahkan dalam peperangan pun, maka yang kita harus tahu adalah siapa musuh kita. Itu yang pertama. Siapa lawan kita? Tentunya kita nggak mungkin kita bertarung tanpa persiapan, kemudian kita tidak tahu lawannya siapa nanti. Paling tidak ada gambaran. Oh, saya mungkin lawan ini. Ya, sama seperti Stanley. Kelasnya ini. Oh, berarti saya akan lawan ini. Nah, kalau sudah pernah bertanding kemudian sudah pernah melawan orang itu, maka paling tidak ada gambar bagaimana cara menghadapi. Ya, jadi kalau kita mau menjadi seorang pemenang, yang pertama kita harus tahu siapa musuh kita, siapa lawan kita. Yang kedua, supaya kita menjadi seorang pemenang, be a winner, adalah kita harus tahu strateginya mereka, strateginya musuh kita. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu musuh kita strateginya apa, nah baru kita membuat strategi. Yang ketiga adalah kita membuat strategi. Bagaimana strategi kita untuk menghadapi musuh-musuh kita, untuk menghadapi lawan-lawan kita. Nah, itulah yang kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Ya, yang pertama, kalau kita tahu siapa lawan kita, siapa musuh kita saat ini sebagai orang-orang Kristen, ya, jangan sampai kita mengatakan bahwa si A musuh saya, si B musuh saya, karena mereka membenci saya. Akhirnya musuhnya sesama manusia. Padahal firman Tuhan minggu kemarin firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi musuh. Artinya bukan kita musuh kita dalam arti secara fisik manusia, itu bukan musuh kita sebetulnya. Ya. Tapi kita mau belajar siapa lawan kita, siapa musuh kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Kita buka Efesus 6 ayat yang ke-12. Kita akan tahu siapa lawan kita. Ya. Bagaimana caranya nanti kita menghadapi musuh kita? Kita akan belajar juga bersama-sama dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, dalam arti bukan pemerintah Indonesia ya, tetapi pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah yang kita harus tahu, musuh kita adalah roh-roh jahat, penguasa, pemerintah, roh-roh jahat ya, yang ada di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini ya. Dan nanti kita bagaimana strateginya mereka, strategi daripada musuh kita, yaitu iblis, setan, supaya kita menjadi orang-orang yang kalah. Tapi kita pagi hari ini yang pertama, kita sudah tahu sekarang bahwa musuh kita bukan teman kita, bukan orang si A, si B, si C, tidak. Tetapi kita tahu sekarang bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Itulah musuh kita. Yang kedua, ya, apa strateginya musuh kita, yaitu iblis, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang kalah? Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan, B, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu adalah strategi dari iblis. Bagaimana caranya supaya manusia, ya, orang-orang Kristen terutama, kalah sebelum berperang, yaitu mereka mengadakan tipu muslihat, berusaha membalikkan firman Tuhan, ya, firman Tuhan ya dan amin. Tetapi karena iblis ingin membuat manusia itu kalah, strateginya adalah menipu manusia, menipu kita orang-orang Kristen, dan membuat tipu muslihat. Kalau kita belajar bersama-sama, ada satu buku yang dikatakan pikiran adalah medan peperangan. Itulah salah satu strategi iblis, bagaimana caranya supaya orang-orang Kristen kalah, lemah, dan akhirnya mengundurkan diri dari orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang murtad. Akhirnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat. Karena apa? Karena mau ditipu oleh iblis, karena mau, ya, dibodohi oleh iblis. Melalui apa? Pikiran kita. Ya. Dalam Roma 8 dikatakan, ayat yang ke 35, Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Artinya siapakah yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, mundur dari Tuhan?